Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Oke, sebelum kalian memasuki materi tentang bilangan pecahan, kalian harus mengenal dulu ya tentang konsep bilangan pecahan. Secara sederhananya, Ibu akan terangkan tentang pecahan dalam bentuk gambar ya. Sebagai contoh, satu buah pizza dibagi dua. Nah, kalau dibagi dua itu pecahannya itu yang disebut 1/2. Itu yang termasuk konsep pecahan. Atau kue dibagi 4, itu setiap bagiannya dinamakan 1/4. Atau ada kue tar, terus kalian makan 2 bagian setelah kalian potong menjadi 8 bagian. Nah, bagian kue yang kalian makan itu disebut 2/8 bagian. Demikian juga kalau kalian makan coklat. Coklatnya terdiri dari 8 blok. Kemudian kayak kalian makan 4 bloknya yang kecil-kecilnya. Berarti yang kalian makan itu adalah 4/8 bagian. Coba kalian perhatikan ya potongan pizza berikut. Satu potong pizza dibagi atau dipotong-potong menjadi 8 bagian. Kalian perhatikan. Bagiannya sama ya setiap potongnya. Maka nilai dari setiap bagian itu adalah 1/8. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Pecahan adalah sebuah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang itu dia merupakan bilangan bulat. B sebagai penyebut juga merupakan bilangan bulat. Tetapi dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 2/3, 3/4, 100/250, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada 2 macam. 1, pecahan biasa atau pecahan murni. Pecahan biasa itu nilai pembilangnya selalu lebih kecil dari penyebut. Contoh 1/3. Kalian perhatikan ya, pembilangnya angka 1, penyebutnya angka 3. 1 lebih kecil dari 3. 2/7, 3/5. Yang kedua, pecahan campuran. Nilai pembilang selalu lebih besar dari penyebut. Contoh 7/2, 5/3, 13/4. Berikutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih yang disebut dengan pecahan senilai? Yang disebut dengan senilai artinya sama besar. Ingat ya anak-anak, senilai itu artinya sama besarnya. Contoh biar kalian lebih mudah mengerti. 1/2. 1/2 jika kita kalikan dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebutnya, anggap kita kali 2. 1/2, kalian perhatikan ya, dikali 2
atas dan bawah, maka hasilnya menjadi 2/4. Kita kalikan lagi dengan bilangan lain, tapi yang penting atas dan bawah dikalikan bilangan yang sama ya anak-anak. 1/2 dikalikan 3 atas dan bawah, berarti kan 1 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 3/6. Nah, ini yang disebut dengan senilai. Berarti setengah itu senilai atau sama 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan juga dengan 3/6. Berikutnya 2/3. Mau kita kalikan berapa? Oh, kita kalikan 4. Berarti 2 dikali 4 per 3 dikali 4. 8/12. Berarti 2/3 itu senilai atau 2/3 itu sama dengan 8/12. Kita kalikan lagi dengan 5. 2 kali 5, 3 kali 5, 10/15. 2/3 artinya senilai dengan 10/15 juga ya. Contoh berikutnya 4/5. Kita kalikan 4 dan 5 nya dengan bilangan 4 atas bawah. 4 dikali 4 16, 5 dikali 4 20. Berarti 4/5 senilai dengan 16/20. Kemudian kita kalikan lagi 4/5 dengan 6. Kita anggaplah kita mau mengalikan dengan 6. 4 dikali 6 per 5 dikali 6. Hasilnya adalah 24/30. Berarti 4/5 juga senilai dengan 24/30. 1/4 kita kalikan atas bawah dengan 3. 1 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya adalah 3/12. Kemudian kita kalikan lagi 1/4 dengan 4 atas bawah. 1 kali 4, 4 kali 4. Hasilnya adalah 4/16. Berarti 1/4 itu senilai dengan 3/12, senilai juga dengan 4/16. Berikutnya 1/5. Kita kali atas bawah dengan 2. 1 kali 2, 5 kali 2. Hasilnya adalah 2/10. Kemudian kita kali lagi dengan 7. 1 kali 7, 5 kali 7. Hasilnya adalah 7/35. Berarti 1/5 itu senilai dengan 2/10, senilai juga dengan 7/35. Berikutnya kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Dapat kita lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan pembaginya adalah angka yang merupakan FPB dari pembilang dan penyebut itu. Contoh ya, sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut ini. A 240 per 750. Oke, kita sederhanakannya dengan cara dibagikan. Nah, kita cari dulu nih FPB-nya atau bilangan pembagi dari 240 dengan 750. Nah, di sini anak-anak bisa melihat lagi link video yang membahas tentang mencari FPB dan KPK ya di video yang ada di deskripsi ini nanti. Kita bahas langsung ya. 240 dan 750. Oke, kita cari FPB-nya. Bagaimana caranya? Ini kali ini Ibu akan mengajarkan dengan cara tabel aja ya. 240 dan 750 kita tarik garis. Ini kedua bilangan ini kalau kita lihat bisa dibagi dua karena keduanya adalah bilangan genap. Oke, kita bagi dua. Kemudian duanya kita lingkar ya. Jangan lupa itu anak-anak. 240 dibagi 2 hasilnya adalah 120. 750 dibagi 2 hasilnya adalah 375. Nah, ini kedua bilangan ini masih bisa lagi dibagi 120 dan 375. 120 bisa kalau kita bagi 2, tapi 375 tidak bisa. Sedangkan kita harus mencari bilangan yang bisa dibagi dari kedua bilangan ini.
Oke, dilihat dari bilangan kedua bilangan ini, oh ternyata mereka bisa dibagi dengan angka 3 kedua bilangan ini. Nah, kita tulis 3, dilingkari lagi. 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40. 375 dibagi 3 hasilnya adalah 125. Oke, kita tarik garis lagi. 40 dan 125. Oh, kita lihat bilangannya keduanya bisa nih kalau kita bagi 5. Kita tulis 5 di pinggirnya, kasih lingkaran lagi. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Nah, 8 dengan 25 ini kita cari lagi bilangan pembaginya, ternyata udah nggak bisa ya. Dibagi 2, 8 bisa, 25 tidak bisa. Dibagi 4, 8 bisa, 25 tidak bisa. Dibagi 5, 8 tidak bisa, 25 bisa. Jadi berarti kesimpulannya sudah mentok ya, nggak bisa dibagi lagi. Nah, yang disebut dengan FPB adalah itu yang bilangan tadi kita tulis itu yang kita lingkar-lingkar, yaitu 2, 3, dan 5. Itulah FPB-nya. 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Berarti 240 dan 750 kita bisa bagi dengan 30 kedua bilangan itu. Hasilnya adalah 8/25. Sebenarnya ini bisa langsung kalian lihat dari tabel ini ya. Hasil yang akhirnya ini 8 dan 25 ini adalah pecahan yang paling sederhana ya, 8/25. B, 25/125. Oke, dengan cara yang sama kita buat tabelnya 25 dan 125. Oke, kita tarik garis, kita bisa bagi dengan 5. Kita lingkar 5-nya. 25 bagi 5 hasilnya 5. 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Kita tarik garis lagi, 5 dan 25 ini ternyata masih bisa juga dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Udah mentok nih, 1 sama 5 udah nggak bisa lagi. Berarti 25/125 bisa kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 5 kali 5, 25. 25 bagi 5 hasilnya 1, 125 bagi 25 hasilnya 5. Dari tabel ini juga kan udah kelihatan ya. Berarti pecahan paling sederhananya adalah 1/5. Selanjutnya 36/60. Sama, kita buat tabelnya 36 dan 60, kita tarik garis, bagi 2 dulu. Bisa, 36 hasilnya jadi 18, 60 bagi 2 hasilnya 30. Kita tarik garis lagi, dibagi 2. 18 bagi 2 hasilnya 9, 30 bagi 2 hasilnya 15. Kita tarik garis lagi, ternyata bisanya dibagi 3 nih, 9 dan 15. Hasil dari 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 5. 3 dan 5 sudah paling sederhana. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3, yaitu 12. Berarti 36 dibagi 12 per 60 bagi 12, hasil paling sederhananya adalah 3/5. Selanjutnya 49/140. Kita buat lagi tabelnya. 49 dan 140 ternyata bisa dibagi bilangan 7. 49 bagi 7 hasilnya 7, 140 bagi 7 hasilnya 20. Tapi 7 dan 20 udah mentok, nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan apapun ya, yang 7-nya. Berarti paling sederhananya adalah 49 dibagi 7, 140 bagi 7, hasilnya adalah 7/20. Terakhir 50/240. Lihat ya tabelnya, 50 dan 240 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 25 dan 120. Kita tarik garis lagi, 25 dan 120 ternyata bisa dibagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5, 120 bagi 5 hasilnya 24. Dari sini udah nggak bisa lagi ya dibagi. Berarti pecahan paling sederhana dari 50/240 adalah 5/24. Berikutnya pengurutan bilangan pecahan. Urutan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, langkah awal kita adalah menyamakan dulu penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, baru kita bisa menyusunnya. Contoh, urutkan dari terkecil hingga terbesar. A
3/8, 2/5, 1/4, 5/10. B. 4/5, 1/2, 7/8, 3/4. Pertama-tama harus menyamakan penyebutnya ya anak-anak. Nah, untuk menyamakan penyebut berarti langkah awal kita adalah mencari KPK dari bilangan penyebut yang sudah disebutkan tadi. Nah, penyebutnya adalah 8, 5, 4, 10. Kita buat tabel aja ya, untuk mencari KPK kita pakai cara tabel. Pertama-tama kita bagi 2 dulu. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 2, tidak bisa kan? Nah, kalau tidak bisa dibagi, berarti bilangan itu tetap kita tulis seperti yang sama persis ya. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis tetap 5. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Kemudian kita tarik lagi garis, kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 5. 2 dibagi 2, 1. 5 bagi 2, tetap 5. Kita tarik garis lagi, angka 2 lagi, dibagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 5. 1 dibagi 2, tetap kita tulis 1 ya. 5 bagi 2 sama, tidak bisa, tetap kita tulis 5. Kita tarik garis lagi. Nah, dilihat dari angkanya, sisanya berarti kita bagi 5 ya. 1 tetap kita tulis 1. 5 bagi 5, 1. 1 tetap 1, 5 bagi 5, 1. Kalau semuanya sudah bilangan 1, yang bawahnya berarti itu udah selesai ya adik-adik ya. Nah, kita cari KPK-nya dari mana? Nah, dari bilangan-bilangan pembagi, yaitu angka 2, 2, 2, dan 5 yang ada di sebelah kanan itu. Berarti KPK-nya 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Hasilnya adalah 40. Kalau sudah dapat KPK, baru kita mulai menyamakan penyebutnya. Nah, di sini 3/8 supaya per 40, berarti kan yang 8 harus dikali 5. Kalau penyebut kita kali 5, berarti pembilang juga kita kali 5. Ingat, harus dikali bilangan yang sama. Berarti 3 kali 5, 15. 8 kali 5, 40. 15/40. Begitu juga dengan 2/5. Supaya per 40 berarti atas dan bawah kita kali 8. 2 kali 8, 16. 5 kali 8, 40. 16/40. 1/4 supaya menjadi per 40 berarti atas dan bawah kita kalikan 10. 1 kali 10, 4 kali 10. 10/40. 5/10 supaya per 40 kita kalikan pembilangan penyebutnya dengan angka 4. 5 dikali 4, 20. 10 kali 4, 40. Berarti 20/40. Nah, bisa kalian lihat kalau penyebutnya semua udah sama, bisa kalian lihat pembilangnya. Yang mana sih yang paling kecil dulu? Kan disuruh susun dari terkecil. Sini angka 10, 15, 16, dan 20. Berarti susunan dari terkecil atau urutan naik adalah 1/4, 3/8, 2/5, 5/10. Soal berikutnya, kita samakan dulu penyebutnya ya. Oke, kita pakai cara tabel. Penyebutnya adalah 5, 2, 8, 4. Kita tarik garis bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 5. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Tarik garis lagi, dibagi 2. 5 tetap 5. 1 tetap 1. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kita tarik garis lagi, dibagi 2 lagi. 5 tetap 5. 1 tetap 1. 2 dibagi 2, 1. 1 tetap 1. Tarik garis lagi, kita bagi 5 ya, karena di sini yang tersisa adalah bilangan 5. 5 bagi 5, 1. Yang lainnya tetap kita tulis 1, 1, 1. Kalau sudah 1 semua berarti sudah selesai. KPK-nya adalah hasil kali dari
bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan, yaitu 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Hasilnya adalah 40. Kalau sudah dapat KPK, kita kembali lagi ke awal. Supaya penyebutnya menjadi 40, maka 5 kita kalikan 8. Berarti kalau penyebutnya dikali 8, pembilang harus kali 8. 4 kali 8, 5 kali 8 sama dengan 32 per 40. 1/2 supaya per 40, atas dan bawah kita kali 20. 1 kali 20 per 2 kali 20, hasilnya adalah 20 per 40. 7/8 sama dengan 7 dikali 5, 35, 8 kali 5, 40. 35 per 40. 3/4 supaya per 40, atas dan bawah kita kali 10. 3 kali 10 30, 4 kali 10 40. 30 per 40. Kalau sudah seperti ini, anak-anak lihat yang paling kecil yang mana nih, dimulai yang mana? Oh, yang 20 paling kecil. Setelah itu 30, 32 dan 35. Berarti susunan dari terkecil atau urutan naik adalah 1/2, 3/4, 4/5, 7/8. Berikutnya urutkan dari terbesar hingga terkecil atau urutan menurun. A. 1/3, 2/5, 1/2, 3/4. B. 5/6, 7/8, 3/4, 1/2. Pertama-tama kita cari KPK ya. Kita lihat penyebutnya adalah 3, 5, 2, 4. Oke, seperti yang tadi ya. Kita tarik garis bagi 2, hasilnya 3 bagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 3. 5 bagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 5. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Tarik garis lagi dibagi 2. 3, 5, 1, 1. 2 bagi 2 kan 1 ya. Kemudian kita tarik garis dibagi 3. 3 bagi 3 1, 5 bagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 5. 1, 1. Nah, terakhir kita bagi 5. Sisanya adalah 1, 1, 1, 1. Berarti KPK-nya adalah hasil kali dari 2 kali 2 kali 3 kali 5, yaitu 60. Kalau sudah dapat KPK-nya 60, berarti penyebutnya semua harus per 60. Nah, supaya 60, 3 dikali 20. Pembilangnya juga harus kita kalikan 20. 1 kali 20 berarti 1/3 sama dengan 20 per 60. 2/5 kita kalikan 2 kali 12, 5 kali 12, hasilnya adalah 24 per 60. 1/2 kita kalikan 30. 1 kali 30, 2 kali 30 sama dengan 30 per 60. 3/4, 3 dikali 15, 4 dikali 15 sama dengan 45 per 60. Nah, setelah sama semua penyebutnya, kalian bisa lihat pembilangnya yang paling besar adalah 45, setelah itu 30, kemudian 24, dan paling kecil adalah 20. Berarti susunan dari terbesar atau urutan turun adalah 3/4, 1/2, 2/5, 1/3. Berikutnya KPK dari 6, 8, 4, dan 2 bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Tarik garis lagi bagi 2. 3, 2, 1, 1. Dibagi 2 lagi. 3, 1, 1, 1. Dibagi 3. 1, 1, 1, 1. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 24. Berarti penyebutnya harus per 24. 5/6 kita kali atas dan bawah dengan 4. 5 kali 4 20, 6 kali 4 24. Berarti 5/6 sama dengan 20 per 24. 7/8 kali 3 atas dan bawah. 7 kali 3 21, 8 kali 3 24. 3/4 dikali 6, 3 kali 6 18, 4 kali 6 24. 1/2 kita kalikan 1 kali 12 per 2 kali 12
hasilnya adalah 12/24. Oke, penyebutnya udah sama semua. Kalian lihat yang paling besar dimulai dari angka 21/24, 20/24, 18/24, kemudian 12/24. Berarti susunan dari terbesar atau urutan turun adalah 7/8, 5/6, 3/4, dan 1/2. Soal berikutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Pertama, 1/5, titik-titik 1/2. Nah, kita gunakan dua cara ya untuk menghitung pecahan ini. Pertama adalah kali silang. Cara pertama. Jadi angka 1 dikali dengan angka 2. Angka 1 yang sebelah kanan kita kalikan lagi dengan penyebut sebelah kiri, yaitu angka 5. Berarti 1 kali 2 titik-titik 1 kali 5. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 1 kali 5 adalah 5. Nah, dari sini kan kelihatan 2 itu lebih kecil dari 5. Berarti jawaban dari 1/5 dan 1/2 adalah lebih kecil. Cara kedua adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. 1/5 dengan 1/2, KPK-nya adalah 10. Berarti penyebutnya harus kita ubah menjadi per 10. 1/5 supaya menjadi per 10 kita kalikan dengan angka 2 atas dan bawah. 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 10. Berarti 1/5 sama dengan 2/10. 1/2 dikali 5 atas dan bawahnya berarti 1 kali 5 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 1/2 sama dengan 5/10. Nah, kalian bisa lihat ya, angkanya 2 dan 5. Berarti kan yang lebih yang 2-nya lebih kecil dari 5. Berarti 1/5 lebih kecil dari 1/2. Soal kedua, 2/3 titik-titik 3/5. Dengan cara pertama adalah kali silang. 2 dikali 5 titik-titik 3 kali 3. 2 kali 5 10, titik-titik 3 kali 3 9. Nah, 10 itu lebih besar dari 9. Berarti 2/3 lebih besar dari 3/5. Untuk cara kedua, menyamakan penyebut. KPK-nya adalah 15. Berarti 2/3 itu dikali 5 atas dan bawah. Hasilnya adalah 10/15. Begitu juga yang 3/5. Kita kalikan atas dan bawah dikali 3, berarti hasilnya adalah 9/15. Kalian lihat 10 lebih besar dari 9, berarti 2/3 lebih besar dari 3/5. Soal ketiga, 4/5 titik-titik 16/20. Cara pertama, kali silang. 4 dikali 20, 16 kali 5. 4 kali 20 sama dengan 80, 16 kali 5 80. Berarti nilainya sama ya. Titik-titiknya berarti kita isi dengan sama dengan. Cara kedua, dengan cara menyamakan penyebut. Kita samakan penyebutnya menjadi per 20. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 kali 4 sama dengan 20. 16/20. 16/20 dikali 1 ya, karena dia udah per 20 juga penyebutnya. Berarti 16/20 sama dengan 16/20. Nah, kalian bisa lihat pembilangnya dan penyebutnya sama angkanya ya, 16 dan 16. Berarti kesimpulannya 4/5 sama dengan 16/20. Berikutnya, mengubah pecahan menjadi desimal dan persen. Ubahlah bilangan pecahan di bawah ini menjadi bilangan desimal dan persen. A. 1/2. Kuncinya untuk mengubah menjadi desimal dan persen adalah penyebutnya kita ubah jadi per 100 ya anak-anak. Nah, di sini adalah 1/2, penyebutnya adalah 2. Supaya menjadi per 100 berarti atas dan bawah kita kalikan 50.
1 dikali 50 sama dengan 50, 2 dikali 50 sama dengan 100. Berarti 1/2 sama dengan 50/100. Kalau penyebutnya sudah 100, lebih mudah untuk menjadi desimal dan persen ya. 50/100 itu desimalnya adalah 0,50, atau ada orang juga bisa menyebutnya 0,5 ya. Kemudian persennya adalah 50%. Berikutnya 1/4 kita ubah dulu menjadi per 100, berarti atas dan bawah kita kalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Berarti 1/4 sama dengan 25/100. Desimal dari 25/100 adalah 0,25 dan persennya adalah 25%. Soal ketiga, 3/8. Nah, 3/8 ini tidak bisa kita bagi atau kita ubah menjadi per 100 ya anak-anak, karena 100 tidak habis dibagi 8. Oke, berarti kalau tidak bisa bagi 100, berarti penyebutnya kita jadikan per 1000. Kalau per 1000 bisa, yaitu atas dan bawah kita kali 125. 3 dikali 125 sama dengan 375. 8 dikali 125 sama dengan 1000. Nah, desimalnya berarti adalah 0,375 dan persentasenya adalah 37,5%. Berikutnya, ubahlah bilangan persen atau desimal menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kalau kalian disuruh mengubah menjadi pecahan yang paling sederhana, berarti pasti kalian harus bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan FPB. Contoh, 40% kita ubah dulu menjadi pecahan biasa adalah 40/100. Nah, kemudian kita bagi dengan FPB. 40 dibagi 20, 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 2/5. Itu pecahan paling sederhana ya dari 40%. Soalnya berikutnya adalah 75%. Berarti kita ubah dulu menjadi 75/100. Kemudian kita bagikan dengan bilangan FPB yaitu 25. 75 bagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti 75% sama dengan 3/4. Berikutnya 0,35 kita ubah sama dengan 35/100. Kita bagi dengan bilangan FPB yaitu 5, berarti 35 bagi 5 7, 100 bagi 5 20. Berarti pecahan paling sederhana dari 0,35 adalah 7/20. Berikutnya 0,5. 0,5 itu sama dengan 50/100. Kita bagi dengan FPB yaitu 50. Berarti 50 bagi 51, 100 bagi 52. 0,5 itu sama dengan 1/2. Operasi pada pecahan. Untuk penjumlahan, maka penjumlahan pada pecahan dapat kita kerjakan jika penyebut semua pecahan itu sudah sama. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Nah, seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi ya. Contohnya 2/5 ditambah 1/3. Kalian lihat penyebutnya beda ya, 5 dan 3. Kita samakan penyebutnya. Kita jadikan menjadi per 15. Berarti supaya per 15 yang 2/5 atas dan bawah kita kalikan dengan 3. Kemudian yang 1/3-nya supaya per 15 atas dan bawah kita kalikan 5. Hasilnya adalah 6/15 ditambah 5/15. 6 tambah 5 sama dengan 11. Di bawahnya penyebutnya tetap kita tulis 15. Berarti 11/15. Pengurangan pada pecahan sama seperti penjumlahan ya. Kita kerjakan jika penyebut semua pecahan itu sudah sama. Contoh 7/8 dikurang 2/6.
Penyebutnya 8 dan 6 belum sama, kita samakan dulu menjadi per 24. Berarti yang 7 per 8 dikali 3 per 3. Yang 2 per 6 kita kalikan atas dan bawah dengan 4. 7 kali 3 sama dengan 21 per 24. 2 kali 4 8, 6 kali 4 24. Berarti udah sama ya penyebutnya ya, 24. Berarti 21 dikurangi 8 hasilnya adalah 13 per 24. Perkalian pada pecahan tidak perlu kita samakan penyebutnya ya anak-anak, tapi cukup pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sebagai contoh, 2 per 5 dikali 1 per 3. Penyebutnya beda 5 dan 3, tapi kita tidak perlu kalau untuk perkalian samakan penyebutnya. Langsung aja ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 kali 1 per 5 kali 3 langsung sama dengan 2 per 15. Pembagian pada pecahan bilangan yang berada di sebelah kanan tanda bagi, posisinya dibalik. Jadi untuk pembagian posisinya dibalik ya, yang sebelah kanan, bilangan yang sebelah kanan. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Lalu tandanya yang pembagian itu kita ubah menjadi perkalian. Contoh, 5 per 12 dibagi 2 per 3. Nah, kalian perhatikan bilangan sebelah kanan itu 2 per 3 ya. Nah, nanti kalian balik yang 2 per 3. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, yang 5 per 12-nya tetap, bilangan yang di depan itu tetap 5 per 12 dikali, kita ubah jadi perkalian ya. Nah, yang 2 per 3-nya kita ubah menjadi 3 per 2. Kalau sudah menjadi perkalian, lebih mudah. 5 dikali 3 15, 12 dikali 2 24. Berarti hasilnya adalah 15 per 24. Sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Jika adik-adik ada pertanyaan, soal-soal yang ingin dibahas, silakan adik-adik tulis di komen. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wow.